Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita semua, Kitab Suci. Dalam studi ini kita telah sampai di Kitab Mazmur, kitab puisi pertama dalam Perjanjian Lama, sampai di Mazmur 49 dan 50. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, dengan sampai di Mazmur 49, kami ingin mendengar komentar Anda tentang topik dari Mazmur 49. Tentang apakah itu? Nilai sesungguhnya dari harta kekayaan dunia. Pada faktanya, orang memberi nilai yang tertinggi pada kekayaan dunia, walau pada faktanya seperti kita baca dalam Mazmur ini, nilainya tidak layak diperjuangkan dan dipergumulkan. Semua harta kekayaan dunia tidak dapat menebus satu jiwa pun. Terlebih lagi, saat seseorang meninggal, ia tidak dapat membawa apapun dari kekayaannya. Jadi tidak ada gunanya kekayaan dunia dalam hal keselamatan sama Benar. sekali. Tidak sama sekali. Semua itu membiarkan orang tetap di kuburan kalau bisa dikatakan demikian. Benar. Saya akan membacakan beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Mazmur 49 untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku? Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Pada awalnya kepada siapa undangan ini ditujukan, ia menyampaikannya kepada semua penduduk bumi. Apa yang dikatakan ayat-ayat ini pada kita? Maksud saya orang-orang berasal dari ras yang berbeda. Tetapi pada kenyataannya karena topik ini adalah tentang penebusan dan apa yang ada melampaui kuburan. Jadi seolah dia ingin mengatakan tidak ada perbedaan. Maksud saya jika Anda kaya dan yang lainnya miskin, ada perbedaan besar antara Anda berdua misalnya. Anda bisa membeli sesuatu, dia tidak bisa. Tetapi ketika masalah itu terkait dengan kematian, apa perbedaan antara kaya dan miskin atau antara yang mulia dan yang hina? Apa bedanya? Pada faktanya mengenai hal itu semuanya sama. Dan karena itu ia melakukan panggilan kepada semua orang. Karena topik Mazmur sangat penting. Apa yang ada melampaui kuburan. Lalu undangan dibuat untuk semua, kaya dan miskin. Ya. Karena si kaya dan si miskin semua setara dalam kebutuhan mereka akan keselamatan. Kebutuhan akan keselamatan. Setiap orang membutuhkan karya Kristus di kayu salib. Tidak peduli berapa banyak kekayaan Anda, ini tidak akan ada bedanya dalam hal memperoleh keselamatan. Kemudian ia berbicara tentang mereka yang bergantung pada kekayaan mereka. Dengan kekayaan mereka, mereka bangga. Sementara kekayaan tidak berguna dalam hal keselamatan. Apa manfaat kekayaan di bumi dan apa perannya? Sebenarnya saya melihat bahwa menjadi kaya dan miskin adalah sebuah ujian. Dan kita harus menjawab pertanyaannya, sebuah jawaban yang benar. Maksud saya, berkali-kali orang karena kekayaan mereka menjadi penuh dengan kesombongan, keangkuhan, dan terlalu percaya diri seolah-olah ia memiliki segalanya. Orang ini telah gagal dalam ujian itu. Satu lagi tidak punya banyak, jadi ia mungkin akan memiliki harga diri yang rendah. Karena ia tidak memiliki, yang ini juga gagal dalam ujian.
Jadi kekayaan adalah sebuah ujian. Dan saya pikir Rasul Yakobus mengatakan jawaban yang benar dalam suratnya ini pasal 1 ketika ia berkata, "Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, karena Kristus menyelamatkan saya meskipun saya tidak memiliki apa-apa. Tetapi dia memberi saya warisan surgawi dan orang-orang kaya dalam penghinaannya karena seperti bunga rumput dia akan mati." Lalu ia memberikan jawaban yang benar untuk kekayaan. Apakah saya memiliki kekayaan atau tidak? Jadi jika saya tidak memiliki kekayaan, saya bermegah tentang hal yang saya tinggikan. Karena Kristus telah meninggikan saya. Saya bermegah dalam kehinaan saya karena kekayaan itu seperti bunga rumput yang akan berlalu. Dan tentu saja orang-orang percaya yang kaya, yang menaruh kepercayaan mereka kepada Kristus dan bukan pada kepastian kekayaan, Benar. uang bagi mereka menjadi pelayan, bukan tuan. Mereka Benar, akan sebagai menggunakannya, pelayan. ya benar sekali, Benar. mereka akan menggunakannya tetapi untuk melayani Tuhan. Sementara kekayaan tidak berguna dalam hal keselamatan. Dan sementara tidak ada orang yang bisa menebus orang lain. Dan sementara tebusan untuk hidup mereka mahal dan berhenti selamanya. Lalu di manakah solusinya? Bagaimana kita bisa mendapatkan tebusan? Saya berpikir dalam Mazmur yang sama, ayat 15, "Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkrama dunia orang mati. Maka kekayaan tidak akan menyelamatkanmu. Anda tidak dapat menawarkan apapun untuk menyelamatkanmu. Tidak ada orang yang bisa menebus orang lain. Maka berhentilah itu selamanya." Ya, berhenti sampai ayat 15 datang, "Tapi Allah akan membebaskan atau menebus nyawaku." Bagaimana ia telah melakukannya? Ketika ia mengutus Kristus. Kristus yang berkata dalam Matius 20 ayat 28, "Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Benar, Kristus adalah tebusan itu. Ya, Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Mazmur 49 menyediakan bagi kita perbandingan antara cara Tuhan dalam berurusan dengan yang jahat dan cara-caranya dalam berurusan dengan yang saleh. Mazmur ini bukan hanya filosofi tentang kesenangan dunia yang palsu dan yang dapat lenyap, tetapi itu menunjukkan kepada kita akhir hidup mereka yang memuliakan diri sendiri dengan segala kesenangan yang dapat lenyap ini. Meskipun Mazmur ini seperti revolusi melawan filosofi dunia saat ini, itu adalah sebuah Mazmur yang harus kita berikan perhatian terbesar kita, terutama di hari-hari ini. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 12, tetapi segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan, ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ayat 20, manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Apa maksud dari ayat-ayat ini? Apa yang dimaksud di sini dan mengapa itu diulang 2 kali? yang pasti ada kesamaan dalam kedua ayat tersebut. Tetapi dalam ayat 12, ia ingin mengatakan bahwa dengan cepat manusia berpaling dari martabat yang Tuhan ciptakan untuknya. Dan inilah terjadi dengan Adam yang Allah tempatkan di taman dan memberi dia kuasa. Tiba-tiba dia berpaling dari semua itu dan menjadi hamba iblis dan dosa. Atau itu bisa berarti bahwa banyak orang berjalan dengan cara yang sama. Dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan, berarti bahwa manusia tidak dapat bertahan selama 1 malam pun. Manusia dengan segala kegemilangannya tidak punya pengertian. Berarti bahwa ketika Tuhan menghormati manusia dan manusia tidak menghargai kehormatan ini, ia seperti hewan buas yang binasa. Selain itu, Alkitab berkata banyak kali bahwa hewan lebih baik daripada manusia. Seperti misalnya Yesaya 1 ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Jadi seringkali manusia lebih rendah daripada hewan ketika ia tidak menghargai martabat besar yang dalamnya Tuhan menciptakannya. Benar, ya. Ayat 16, janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ini berbicara tentang akhir hidup manusia secara umum. Tapi saya ingin mendengar komentar Anda. Apakah akhir manusia sama? Maksud saya antara kaya dan miskin, antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Banyak orang mengatakan itu adalah sebuah titik akhir bagi keduanya.
Tidak ada hukuman bagi keduanya. Tentu saja tidak, jelas perbedaannya besar. Misalnya jika Anda memeriksa ayat 14, seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Ini dia berbicara tentang orang jahat dan orang-orang yang lurus akan memerintah atas mereka. Yang berarti bahwa orang-orang yang lurus, benar, saleh akan menjadi raja-raja yang akan memerintah bersama Kristus. Sementara orang-orang lain akan seperti domba yang ditetapkan untuk dunia orang mati. Tentu saja ada perbedaan yang jelas. Juga dikatakan di sini yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Mereka adalah orang-orang fasik, tetapi orang kudus ketika mati ia akan berada di hadirat Allah. Karena Allah sudah membuat kita memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam harta pusaka orang-orang kudus dalam terang. Benar. Jadi di sini ia bicara tentang akhir hidup dari orang jahat, akhir hidup yang sangat buruk. Dan hal yang paling aneh dan lucu adalah ketika ia berkata, orang yang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Yang berarti ia membuat kebohongan dan percayainya, ia terus mengulanginya sampai ia mempercayainya. Orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Dan setelah ia mati, ia tak akan pernah melihat satu sinar cahaya atau menikmati setetes air. Dan ia terus memuji dirinya sendiri dan begitu juga yang lain. Dan ia percaya pada kebohongan itu. Apa nilai kehidupan seperti itu? Penulis Mazmur ini memperingatkan kita, semua yang hina dan mulia, yang kaya dan miskin. Berhati-hatilah, kematian akan datang. Dan satu-satunya hal yang akan berguna bagi Anda adalah menemukan penebusan. Di dalam karya Kristus, tidak dalam kekayaan. Atau dalam banyaknya kekayaan Anda. Ya, benar sekali. Kita telah mencapai Mazmur 50, sebuah Mazmur untuk Asaf. Saya butuh komentar Anda tentang topik Mazmur ini. Mazmur 50. Saya dapat berkata bahwa Tuhan memanggil semua orang untuk diadili. Ada seruan untuk memperhatikan dalam Mazmur pasal 49. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian di sini. Tuhan memanggil semua orang untuk diadili. Dan siapakah yang ia panggil untuk diadili? Ia memanggil dua pihak. Pihak pertama dari ayat 7 sampai 14, ini adalah satu pihak yang bisa saya sebut melakukan ritual-ritual dan hatinya begitu jauh dari Allah tanpa kesalehan. Ritual-ritual tanpa kesalehan. Dan dari ayat 16 sampai akhir pasal, orang dengan segala omongan termanis dan perbuatan terburuk. Segala omongan termanis dan perbuatan terburuk. Yang berarti tidak ada kebaikan di kedua belah pihak. Ketika ia memanggil semua orang untuk diuji dengan berkata, Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dan terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Sela. Mohon komentar Anda tentang cara peradilan-peradilan. Dan suasana hati yang ia bicarakan di sini, api dan badai. Dan mohon perjelas arti dari bawalah kemari orang-orang yang kukasihi yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Tuhan pada saat ini mengulur kesabaran yang panjang kepada setiap orang sehingga ia mempertimbangkan situasinya. Tapi jelas bahwa ia telah menetapkan suatu hari di mana ia akan menghakimi dunia dalam kebenaran. Ketika Tuhan menghakimi, gambarnya akan sangat berbeda dari saat ia bersabar. Di sini Allah menjabarkan bahwa di hadapannya api menjilat. Dan dalam surat Ibrani kita diberitahu sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan dan dengan demikian ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Lalu mengenai kekudusan Tuhan, kita harus berpikir tentang hari penghakiman dan kita harus mempertimbangkannya mulai sekarang. Bukan hanya melakukan ritual-ritual, ini bukanlah yang Allah cari, Allah menginginkan hati yang bersih dan menyesal. Bukan hanya mengucapkan kata-kata manis, Tuhan tidak menginginkan kata-kata manis Anda jika perbuatan-perbuatan Anda jahat. Jadi di sini Tuhan memanggil untuk bertobat. Sebelum hari penghakiman datang, persis seperti yang Paulus katakan, Allah beritakan pada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat karena ia telah menetapkan satu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Hari ini bukanlah hari penghakiman, hari ini adalah hari kesabaran Tuhan. Dan kasih karunia. Tahun perkenanan Tuhan. Benar, ia memanggil semua orang untuk bertobat. Dan diberkatilah dia yang menggunakan kesempatan ini dan bertobat. Bawalah kemari orang yang kukasihi yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Tidak semua orang seperti dua tipe yang saya sebutkan. Yang digambarkan dari ayat 7 sampai 15 dan dari 16 hingga akhir pasal. Tidak semua orang melakukan ritual-ritual tanpa kesalehan.
Tidak ada yang saleh. Di sini ia berkata, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Dan tentu saja korban yang menjadi dasar perjanjian baru adalah pengorbanan Kristus. Yang ada dalam perjamuan pertama, perjamuan Tuhan berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ketika kita mengamati ayat 7, Saudara Yosef, kita menemukan semacam teguran. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Jika mereka rajin mempersembahkan korban, lalu mengapa Tuhan di sini mengejek dan menegur mereka dan berkata ia tidak menginginkan atau membutuhkan korban-korban mereka? Mengapa ia menegur mereka? Ayat 14. Dalam ayat 14 ia berkata kepada mereka, aku tidak menginginkan korban-korban persembahan ini karena aku sudah memilikinya. Maksudku, apa nilainya ketika kamu membawa sapi atau kambing atau membawa korban persembahan apapun itu? Semua hewan ini milikku, apakah aku membutuhkannya? Jika aku lapar, apakah aku memberitahu kamu untuk membawakanku makanan? Aku tidak menginginkan ini. Lalu apa yang kau inginkan dari manusia, ya Tuhan? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadanya pada waktu aku kesahkan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan ingin kita berpaling padanya pada saat yang kacau. Dan bersyukur padanya pada saat baik-baik saja. Dan mendedikasikan hidup kita kepadanya selalu, inilah yang Tuhan inginkan. Bukan hanya untuk membawa suatu korban persembahan padanya. Arti yang sama ada dalam Yesaya pasal 1. Iya. Saat Allah memberitahu umatnya dalam Yesaya 1, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Sampai akhir daftar dalam Yesaya pasal 1, Tuhan berkata bahwa ia tidak menginginkan hal itu. Lalu apa yang engkau inginkan ya Tuhan? Aku ingin hati yang lurus. Hati yang menghargai dan merasa bersyukur atas kebaikan yang telah aku lakukan kepadanya. Hati yang mencintaiku dan memujaku karena cinta. Banyak ayat dalam Alkitab memiliki dua bagian. Yang pertama tentang hak Allah, yang kedua tentang hak-hak istimewa kita. Banyak orang percaya selalu cenderung condong kepada hak-hak istimewa kita. Maksudnya ketika kita membaca ayat 14 dan 15 lagi, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Ya. Dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Bersuruhlah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan Ada penting aku. bagi kita. Banyak orang percaya menghafalkan bagian itu. Ya. Bagian yang paling penting adalah, bersuruhlah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Mohon beritahu kami bagaimana kami harus membaca Alkitab. Apa yang harus kita cari ketika membaca Alkitab? Ya, sebenarnya kita perlu membaca Alkitab seperti yang tertulis. Ya, tentu saja berserulah kepadaku pada waktu kesesakan adalah sebuah ayat yang hebat. Saya pribadi menyukainya dan menganggapnya sebagai nomor bantuan. Maksud saya katakan nomor bantuannya adalah 5015. Karena saya tidak ingin melupakannya. Apa artinya 5015? Mazmur 50 ayat 15. Ini adalah nomor bantuan di hari kesusahan, hari kebingungan, dan kesulitan. Berserulah pada Tuhan. Berseru pada Tuhan, akankah ia mendengarkan? Ya, ia akan mendengarkan. Tapi bagaimana dengan hari kemakmuran? Dan bagaimana dengan hari ketika saya merasakan tidak butuhkan Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Persembahkan syukur sebagai korban pada Allah. Dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Yang berarti didedikasikan pada Tuhan pada hari-hari makmur. Dialah yang berimu kemakmuran. Dan bersyukurlah pada Allah. Selalu jangan pernah lupa, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Inilah yang dibutuhkan. Nah, bagaimana dengan waktu kesulitan? Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Terima kasih Saudara Yosef, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan. Mazmur 50 ayat 1 berkata, Allah di atas segala Allah, Tuhan berbicara, apakah ada Allah lain? Seperti yang dia katakan, Allah di atas segala Allah. Tolong jelaskan tentang ini. Ya, kita perlu penjelasan untuk ayat ini. Allah di atas segala Allah. Apakah Allah adalah Allah di atas segala Allah? Atau adakah Allah-Allah lain selain Allah? Saudara ayat, saya melihat ungkapan ini mirip dengan Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Apakah ada banyak Tuhan atau hanya ada satu Tuhan? Ide yang sama
Tetapi karena konteksnya berbicara tentang Tuhan memanggil semua orang untuk diuji. Ini mengingatkan saya pada Mazmur 82. Mazmur 82 mengatakan Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, ia menghakimi. Kata para Allah bisa berarti hakim dan atau sesuatu yang lain. Tapi ungkapan di sini mengatakan di antara para Allah, ia menghakimi. Dan karena konteksnya adalah tentang persidangan, lalu yang dimaksud di sini adalah bahwa Allah akan menghakimi semua hakim dalam persidangan ini. Jadi di sini artinya adalah bahwa Allah adalah hakim segala hakim, Allah di atas segala Allah jika kami boleh mengatakannya. Karena di sini adalah peristiwa dalam persidangan, peristiwa pengadilan. Saya menambahkan ini juga apa yang terjadi dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 yang berkata, tentang daging persembahan berhala kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan itu adalah bahwa berhala tidak memiliki keberadaan yang nyata. Dan bahwa tidak ada Allah selain satu Allah. Karena meskipun mungkin ada yang disebut dewa di surga atau di bumi, karena memang ada banyak Allah dan banyak Tuhan, namun bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa yang darinya segala sesuatu berasal. Dan untuk siapa kita ada satu Tuhan Yesus Kristus. Melalui dia segala sesuatu dan melalui dia kita ada. Jadi tentu saja tidak ada keberadaan Allah-Allah lain kecuali Tuhan. Dan jika ada dewa-dewa atau Allah-Allah lain, mereka ada di pikiran dalam penyembahnya. Dan dalam hal ini Tuhan adalah Allah di atas segala Allah-Allah yang berarti ia adalah Tuhan tertinggi dan lebih unggul. Dan terkadang seperti yang Anda katakan bahwa para hakim disebut para Allah. Jadi Kristus di sini, maksud saya Tuhan di sini Hakim di atas adalah segala hakim di atas segala hakim. Benar. Di ayat 16, kata-kata untuk orang jahat, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu, itulah yang kau lakukan. Tetapi aku berdiam diri, engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau, aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Orang fasik di sini bukan sekedar orang yang melakukan kejahatan, melainkan seseorang yang melafalkan ketetapan-ketetapan Allah namun melakukan kebalikannya. Mohon jelaskan tentang sifat dua muka ini. Kamu tahu Kristus berbicara tentang sikap bermuka dua yang sama ini, yang bicarakan dalam khotbah di bukit. Ia berkata dalam khotbah di bukit di Matius pasal yang ke-7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu, sekalian pembuat kejahatan. Mereka berbicara dengan nama Tuhan, dengan mengatakan Tuhan, Tuhan, dan mengadakan banyak mujizat, dan bersama dengan itu mereka melakukan kejahatan. Kata-kata yang sama di sini. Maksud saya, Tuhan tidak berkata kepada orang jahat di sini, mengapa kamu melakukan dosa? Ini akan dihakimi. Tetapi apa urusanmu dengan perjanjianku dan namaku dan ketetapan-ketetapanku? Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Selama kamu tidak ingin mengikuti Tuhan, mengapa kamu memakai namanya? Allah akan meminta pertanggungjawaban Anda tidak hanya atas kejahatan Anda, tetapi juga untuk memakai mulut Anda yang tidak murni dalam berbohong, bersumpah, dan mengutuk sambil melafalkan nama Allah. Dikatakan kepada orang jahat dalam ayat 21, itulah yang kau lakukan tetapi aku berdiam diri. Kamu telah melakukan kejahatan dan aku berdiam diri. Dan sayangnya kesabaran Tuhan disalahpahami. Benar. Ketika kesabaran Tuhan disalahpahami, apa yang akan Anda katakan kepada mereka yang telah melupakan Allah? Dalam ayat 22 dan 23, kita akan menemukan kesimpulan yang mulia untuk Mazmur ini, janji dan ancaman. Apakah ancamannya? Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Meskipun Anda menyebut namanya mungkin 1000 kali sehari, nama paling umum yang Anda dengar adalah Allah di negara kita. Tetapi di mana kata takut akan Allah, di mana kesalehan pada Tuhan? Tidak, itu cukup jauh. Ia menyebut mereka kamu yang melupakan Allah. Kamu yang melupakan Allah, meskipun tidak ada yang lebih dari namanya yang mereka katakan seperti persis di sini. Apakah urusanmu memiliki ketetapanku? Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Ini adalah ancamannya. Dan di mana janjinya? Siapa yang persembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya.
Betapa indahnya Mazmur ini diakhiri dengan ancaman dan janji. Dan betapa indahnya juga untuk berakhir dengan keselamatan dari Allah. Keselamatan yang dari Allah akan Keselamatan dari kuperlihatkan kepadanya. Banyak mencari keselamatan, tetapi Allah berkata bahwa ia bisa menunjukkan jalannya. Benar. Bagi siapa saja yang ingin datang kepadanya dan tulus. Dan memiliki ketulusan. Baik, Tuhan memberkati Anda, kita akan menuju ke hadirin untuk mendengar komentar. Apa yang Anda pelajari di episode ini? Seringkali kita peduli dengan ritual dan tugas, tetapi Tuhan menginginkan hati yang lurus dan kehidupan yang penuh pengabdian bagi Dia yang mempercayai Dia dan mempersembahkan pujian dan terima kasih kepadanya. Manusia menjadi lebih hina daripada hewan ketika menyerahkan dirinya kepada iblis dan menjadi budak dosa. Benar. Kekayaan tidak menyelamatkan, hanya Allah yang menjadi penyelamat. Allah adalah sang penyelamat. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, Tuhan memotong jalannya dalam episode ini dan dalam Mazmur ini untuk semua cara yang digunakan manusia untuk memperoleh keselamatan. Kekayaan tidak dapat digunakan untuk menyelamatkan. Keluarga juga tidak berguna untuk menyelamatkan. Atau bahkan ziarah ke tempat-tempat tertentu tidak dapat membantu menebus. Tetapi keselamatan datang dari Allah secara langsung, dan keselamatan datang dari Allah secara langsung, dan keselamatan ada di dalam Kristus, karena tebusannya adalah Kristus. Kristus di kayu salib adalah tebusan yang sangat sempurna, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jika Anda ingin mendapatkan penerimaan Tuhan, Anda ingin dosa-dosa Anda diampuni, jika Anda melakukan perjalanan ke tempat yang jauh untuk kembali dengan dosa-dosa Anda diampuni, pengampunan ditawarkan kepada Anda hanya oleh darah Kristus. Tepat di mana Anda berada, mintalah Kristus yang telah dibunuh di kayu salib untukmu. Dan Anda akan mendapatkan pengampunan Tuhan, penebusan dari Allah, dan keselamatan kekal yang cuma-cuma yang ditawarkan kepada Anda oleh karya Kristus di kayu salib. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. لما بكون وحدي حيران غارق في بحر الأحزان لما بكون وحدي حيران غارق في بحر الأحزان تيجي وتنقذني من كل ضيقاتي وتثبت على الصخرة خطواتي تيجي وتنقذني من كل ضيقاتي وتثبت على الصخرة خطواتي يسوعي مصدر أفراحي شفائي ويداوي جراحي يسوعي مصدر أفراحي شفائي ويداوي جراحي أنشد لي واتف بي واترك لي همي وأتعابي أنشد لي واتف بي واترك لي همي وأتعابي. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.